Jadi, P2P lending atau peer-to-peer lending ini adalah landasan hukum pinjaman online. Nah, di tahun 2005 muncul nih yang namanya platform pertama kali yang namanya adalah JOPA ya di Inggris. Gagasan utamanya orang bisa minjem duit langsung dari orang lain, bukan bank. Cuman lewat platform digital. Ya, ini disebut dengan peer-to-peer lending. Simpelnya, lu minjem ke tetangga tapi melalui SMS ataupun melalui internet. Nah, mulailah menyebar ke negara lain tahun 2006 sampai 2010. Lahir juga Prosper dan Lending Club di Amerika. Investor bisa dapat bunga dari uang yang mereka pinjemin ke user lain. Teknologi mulai dipakai buat menilai resiko pinjaman, algoritma scoring gitu deh. Nah, di tahun 2010 sampai 2015 mulailah naik tuh yang namanya fintech, financial technology, peer-to-peer lending, dan pinjam daring makin meledak karena smartphone kita, handphone kita ini semakin murah, internet makin cepat. Negara-negara asing kayak Cina, India mulai bikin versi lokal di Cina, yaitu Ant Financial, anak usahanya Alibaba, bahkan jadi pemain besar banget. Nah, di tahun 2015 ke atas muncul pinjol semua bisa cair. Banyak platform jadi lebih agresif. Mau minjem 1 juta? Nggak perlu slip gaji, cukup KTP, selfie. Nah, masalahnya bunga tinggi, tenor pendek, dan syaratnya gampang. Tapi itu jebakan Batman. Disinilah muncul istilah pinjol legal dan pinjol ilegal. Ya, jadi hati-hati buat lo yang masih menggunakan pinjaman online. Di era sekarang, utang tuh tinggal klik doang. Tapi ingat, tagihannya juga datang secepat notifikasi mantan. Kartu kredit atau pay letter dan juga pinjol itu musuh yang harus kita perangi. Jadi ingat, cuma ngejar gaya hidup buat apa, tapi belajar juga gimana caranya finansial lo tetap sehat. Bye.